I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagas Firmansyah Arifin dari Program Teknik Informatika. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil review dari 13 jurnal yang membahas topik blockchain, supply chain management, dan pengembangan industri batik UMKM di Indonesia. Alasan saya memilih tema ini karena saat ini UMKM menghadapi tantangan besar seperti persaingan digital, maraknya produksi palsu, distribusi belum efisien, dan rendahnya penggunaan teknologi. Khusus pada industri batik, masalah keaslian produk dan pengelolaan rantai pasok menjadi isu penting. Karena itu, banyak peneliti mulai menggabungkan teknologi blockchain dan supply chain management sebagai solusi modern. Pada kelompok jurnal pertama, fokus penelitian adalah teknologi blockchain. Jurnal pertama menjelaskan bahwa blockchain berpotensi meningkatkan keamanan, efisiensi, dan transparansi transaksi keuangan. Jurnal kedua membahas blockchain pada e-commerce. Sistem ini mencegah manipulasi data, mempercepat pembayaran, dan mengurangi ketergantungan pihak ketiga. Jurnal keempat mengaitkan blockchain dengan ekonomi Islam. Peneliti menjelaskan bahwa blockchain sejalan dengan prinsip transparansi dan keadilan. Jurnal ke-12 sangat relevan dengan topik batik, yaitu sistem blockchain untuk authentication dan traceability produk batik dan tenun lokal. Dengan sistem ini, produk asli dapat diverifikasi oleh konsumen. Dari beberapa judul tersebut, dapat dilihat bahwa blockchain bukan hanya untuk cryptocurrency, tetapi juga dapat digunakan dalam sektor UMKM industri kreatif. Kelompok jurnal kedua membahas supply chain management pada industri batik. Jurnal kelima menjelaskan kinerja rantai pasok Madura dan menunjukkan hasil cukup baik, tapi distribusi masih perlu ditingkatkan. Jurnal ke-6 meneliti jaringan sosial pelaku usaha batik di pasar 17 Pamekasan. Hasilnya, hubungan antara pedagang dan reseller sangat berpengaruh terhadap kelancaran usaha. Jurnal ke-8 membahas bagaimana perdagangan perempuan mengelola risiko usaha secara rasional, seperti memilih hari ramai untuk berjualan dan mengurangi biaya operasional. Jurnal ke-9 meneliti strategi pemasaran batik Madura dan hasil terbaik adalah pendekatan people network based marketing, yaitu pemasaran berbasis relasi dan kepercayaan. Artinya, keberhasilan UMKM batik tidak hanya bergantung pada produk, tetapi juga jaringan sosial dan distribusi yang baik. Kelompok jurnal berikutnya membahas Green Supply Chain Management. Jurnal ketiga menunjukkan bahwa sistem rantai pasok ramah lingkungan dapat meningkatkan kinerja bisnis UMKM batik Semarang. Jurnal ketujuh meneliti batik tulis Madura menggunakan metode Green SCOR dan ANP. Hasilnya, pengadaan bahan baku dan perencanaan menjadi faktor penting. Jurnal ke-11 membahas UMKM batik bakaran, bahwa pengelolaan limbah, efisiensi aset, dan proses ramah lingkungan dapat meningkatkan daya saing usaha. Jadi, bisnis modern tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan lingkungan. Menurut saya, hasil review jurnal ini menunjukkan bahwa masa depan UMKM Indonesia harus menggabungkan 3 hal penting. Pertama, digitalisasi teknologi seperti blockchain. Kedua, manajemen distribusi yang efisien. Ketiga, keberlanjutan lingkungan. Jika ketiga aspek ini diterapkan bersama, maka
produk lokal seperti batik Madura dapat bersaing di pasar nasional maupun internasional. Kesimpulan dari review jurnal ini adalah blockchain efektif meningkatkan keamanan dan keaslian produk, supply chain manajemen meningkatkan efisiensi usaha, green supply chain menjaga lingkungan dan citra bisnis. Maka, inovasi teknologi sangat penting untuk kemajuan UMKM Indonesia. Demikian presentasi hasil review jurnal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.